Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu walah. Alhamdulillah ketemu lagi dengan anak-anak ya di Tobat Bola di musola apa namanya ini? Ada namanya enggak? Apa dong? Katalah musola Ar-Rahmah, Musalah Ar-Rahmah, Surau Rahmat. Karena masjid dan musala itu tempat turunnya rahmat. Kalau kita masuk masjid atau masuk surau, biasanya baca apa? Belum belajar? Allah maghfirli, coba. Allah maghfirli. Allah maghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Allah maghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Allah maghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, ampunlah semua dosaku. Ya Allah, ampunlah semua dosaku. Bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat. Pintu-pintu itu banyak tuh, mungkin 10, mungkin 100, mungkin 1000. Jadi masuk ke masjid untuk meminta rahmat Allah. Rahmat yang paling besar apa? Doa malaikat. Kalau orang itu datang ke masjid, malaikat mendoakannya, doanya 3 in 1. 3 dalam 1. Ya Allah, ampun dosa bapak ini, ibu ini, anak ini. Anak masih bersih, alhamdulillah. Ya Allah, limpahkan mereka lah rahmat dan kurnia-Mu ya Allah. Ya Allah, terima taubat mereka ya Allah. 3 in 1. Mendapat rahmat, mendapat keampunan, mendapat penerimaan taubat. Rahmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada orang yang datang ke musalla, ke masjid, doa malaikat. Doa malaikat pasti apa? Pasti apa? Doa malaikat pasti apa? Makbul. Pasti mustajab. Malaikat tidak ada dosanya. Malaikat yang tak ada dosa meminta kepada Allah supaya manusia yang banyak dosa ini, supaya dosanya diampunkan. Ini rahmat yang paling besar. Kenapa? Karena masalah manusia dalam hidup ini pada kebanyakannya, puncak ataupun penyebabnya adalah DOSA. Apa tuh? Dosa. DOS. Kalau orang Kuala Lumpur bilang DOSE katanya. Di sana A itu E. Penyebab kebanyakan masalah fisik badan, masalah rohani, masalah ekonomi, masalah masyarakat. Penyebab utamanya apa? 4 huruf. Apa? Apa tadi? DOSA, dosa. Maka malaikat ditugaskan Allah untuk mendoakan orang yang datang ke rumah Allah, musalla atau Subhanallah. Tapi kita mesti ingat, jangan kita tidak ingat. Oh, saya tidak tahu dia. Anggunnya sebetulnya dia pernah sedapat, pernah sedapatan dia doa malaikat ini. Nah, masih ajar. Sepatutnya kita belajar. Baik. Kalau orang bekerja, nah ini tadi mukadimah tuh ya, ini masuk pada
judul. Kalau orang bekerja 1 hari, kerja kasar lah. Berapa gaji orang sekarang kalau kerja 1 hari? Hah? 100 ribu ya. Kalau kerja kasar mungkin ada yang 50 ribu, ada yang 100, ada yang lebih sedikit. Kalau dapatnya 200 1 hari sudah hebat tuh ya. Kalau 1 juta 1 hari sudah Kemarin Ustaz ada jumpa jemaah di panti, saya gaji saya 2 juta 1 hari katanya. Dan Ustaz yakin dia enggak bohong. Karena dia bisnisnya besar, dia bisnis. Baik. Kalau kita datang ke masjid, sempat datang sebelum azan, sempat sholat 2 rakaat sebelum subuh, sesudah azan, itu dalam hadis Nabi katanya nilai yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih besar pada nilai kekayaan dunia ini semuanya. Raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat sebelum subuh nilainya lebih dari semua kekayaan dunia ini. Dapat dikira, dapat dihitung. Rupiahnya berapa nilainya, emasnya berapa, peraknya berapa, coklatnya berapa, sawitnya berapa, getahnya berapa, besi, tembaga dan lain-lain, itu baru Indonesia. Malaysia lagi, Singapura, Brunei. Dikumpulkan semua uang dunia ini, lebih mahal lagi apa? Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum. Tadi sembahyang semuanya atau ada yang tak sembahyang? Macam mana kalau orang tidak sembahyang sunat? Rugi dan berapa kali rugi? Jutaan kali rugi. Nah, jadi anak-anak dari kecil mesti dididik untuk sholat sunat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah maghrib. Sebelum subuh berapa? Sebelum zuhur, sesudah zuhur, sesudah maghrib, sesudah isya, jumlah macam matematikanya? Masya Allah, isa goranmu. Habibi. Alhamdulillah. Anta habibi. Anta habibi. Jumlahnya 12. Dalam hadis, siapa yang sembahyang sunat 12 rakaat 1 hari dapat 1 istana yang megah di jannah. Apa dapatnya? Istana yang megah di jannah. Salat sunat berapa rakaat? 2 rakaat. Sebelum zuhur berapa? Sebelum zuhur 4. Kalau tidak sempat 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Jadi sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 2, jadi 6. Kalau tidak sempat juga sebelum zuhur tidak dapat, nanti sesudah zuhurnya 6. Oke. Sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum subuh, berapa jumlahnya? Siapa yang sholat sunat 12 rakaat 1 hari, kata Rasulullah, siapa yang sholat sunat 12 rakaat 1 hari, apa dapatnya? Istana yang megah di jannah. Istana di sana bukan kosong, cukup dengan perabotnya, cukup dengan perhiasannya, cukup dengan pelayannya, cukup dengan penunggunya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih mahal daripada isi dunia ini semuanya. Jadi jangan pernah ketinggalan. Jangan pernah tak dibuat. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Orang yang datang sholat berjamaah. Oke. Yang datang sholat berjamaah ini ada disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Al-Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, siapa yang datang sholat berjamaah
Dia datang tapi bukan tidak datang ya. Siapa yang datang sholat berjamaah tetapi dia terlambat sedikit. Waktu dia takbir Allahu Akbar, imam sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama ketinggalannya? Coba lihat jamnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam 20 apa? Hah? Detik. Di Islam ni detik pun dikira. Dalam 20 detik dia terlambat. Kata Imam Ghazali, kerugiannya itu tidak dapat dibayar dengan semua uang dunia ini. Orang yang terlambat. Ini cerita orang terlambat. 20 detik. Imam sudah bertakbir dan sudah membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, baru dia Allahu Akbar. Tinggalnya berapa detik tadi? 20 detik. Ketinggalannya itu menyebabkan dia ditimpa kerugian yang besar. Kata Imam Ghazali, kalau dinilai kerugiannya itu tidak dapat dinilai dengan uang dunia ini semuanya. Macam mana kalau dia memang solat sempurna 2 rakaat? Tentu berapa kali dunia ini? Tidak dapat dikira. Solat berjamaah itu pahalanya tidak terkira. Subhanallah. Ustaz teringat dalam sebulan yang lalu waktu Ustaz di Pasaman Barat di Pinagar. Di mana? Pinagar. Di mana? Dekat Simpang Ampek sana, jalan pergi Ujung Gading. Ustaz bertazkirah sesudah subuh untuk anak-anak kelas 1 Ponpes Darussalam. Kelas 1 Ponpes Darussalam. Kelas 1 ya. Sesudah Ustaz bertazkirah ada seorang anak itu datang nangis. Air mata membasahi pipinya. Air matanya derai berlinang, nangis. Ustaz tanya, "Kenapa nangis?" Ustaz, kenapa ayah saya tidak sholat?" katanya. Kenapa dia nangis? Ayahnya enggak? Ibumu sholat? Sholat Ustaz. Kakak adik? Sholat Ustaz. Siapa yang tak sholat? Ayahku. Kenapa engkau belajar di pondok kalau ayahmu tidak sholat? Saya ingin jadi ulama nanti Ustaz, katanya. Mau jadi apa dia? Ada ulama. Orang yang ilmunya tentang Islam luas. Kenapa kamu mengaji di pondok pesantren? Siapa yang menyuruh kamu datang ke sini? Saya sendiri, katanya. Ayahmu tidak sholat. Kau ke pondok kenapa? Saya ingin jadi ulama, katanya. Subhanallah. Kelas 1. Tengok ancaman dalam Quran ya. Orang yang tak sholat nanti meringkuk di neraka sana. Bila ditanya oleh malaikat, "Kenapa sih kamu ini masuk neraka?" katanya. "Wah, sialan," katanya. "Dulu enggak sholat." Apa dibilang? Dulu enggak sholat, katanya itu. La haula quwwata illa billah. Surah Adi. Surah Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Surah Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Muddathir. Dokon ma? Al-Muddathir. Halaman 576. Masalakakum fi saqar? Asudole masuk sakar kok ning malaikat mak. Alakna masuk neraka. Siapa ande asu masuk neraka? Siapa ande? Masalakakum fi saqar? Asudole masuk neraka sak adong do suruh dia muat adong do musujid bahat.
Azan sahut menyahut. Satu waktu berapa azan yang didengar? Coba. Hah? Azan tobat bolak. Azan sebelum salam. Azan singengu. Azan mana lagi? Hah? Pasar lagi mana? Angkapun Tarandam. 5 azan satu waktu didengar. La ilaha illallah. Di mana lagi? Ada yang belum? Saya main cat lagi. Masalah kekum fi sakar. Asudole masuk sakar kamu. Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Orang pergi ke masjid kami sambung tidurnya. Apalagi hari Minggu bagi yang kerja pemerintah ya. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa masuk sakar? Karena tidak sakar. Ada sakaran. Sin qaf ra. Nama neraka. Nama neraka. Nama surga Ahmal ini. Apa yang sudah tahu nama surga? Surga yang first class. Surga? Nah, tadi ada doa sesudah sholat tadi. Allahumma adkhilna al-firdaus al-a'la. Surga Firdaus. Orang yang tak sholat tempatnya neraka sin qaf ra sakar. Dokon mah. Sakar. Ayat berapa? Ayat 42 surah Al-Muddatsir 42-43. Jadi anak tadi sesudah tazkirah nangis-nangis dia. Kenapa menangis? Nah, ayah saya tidak sholat Ustaz. Kenapa kamu ke pondok? Siapa menyuruh kamu datang ke pondok? Saya sendiri Ustaz. Saya ingin jadi orang alim nanti. Subhanallah. 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 Jadi saksi itu. Jadi baik. Ingat lagi cerita seorang ayah dengan Sayyidina Umar. Siapa ingat? Awal-awal dulu sudah cerita. Cerita ini penting diingat, jangan lupa. Cerita seorang ayah dengan Sayyidina Umar. Siapa ingat? Roma. Sayyidina Umar ini siapa? Khalifah. Khalifah ahadi. Presiden. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia raja, kalau di Brunei sultan. Isi Umar bin Khattab Khalifah Amirul Mukminin. Anggona Jolo zaman dulu kalau ada masalah anak pun masalah keluarga, orang jumpa khalifah. Kalau ada masalah keluarga, masyarakat akan jumpa siapa? Pemimpin negara tertinggi. Subhanallah. Jadi datanglah seorang ayah jumpa siapa? Khalifah Umar bin Khattab dokon ma. Umar bin Khattab radhiyallahu an dokon. Doa deh. Mendoakan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau kita sebut Imam Syafi'i rahimahullah, kalau Imam Ghazali rahimahullah, kalau sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kalau Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Baik, berjumpalah seorang ayah dengan siapa tadi? Pemimpin negara tertinggi. Ingat kamu aneh dekon ni bapak-bapak on. Ingat kah? Tidak ingat. Macam mana memorinya? Malik, tolong jolo lehen motivasi. Kasih dulu anak saya ini motivasi. Ceramahin dulu anak saya ini. Dia tidak dengar cakap gue. Tolong dulu nasihati anak ini, dia tidak dengar cakap saya. Napayahan. Mendok obar tu danakon. Ning ise mah. Ning ise. Seorang A kepada siapa? Kepada Amirul Mukminin.
Jadi Yoban Madanaki di depan Umar bersama ayah. Umar pun bertazkirah pendek, mungkin 2 menit atau tidak sampai. Apa dia bilang? Apa dia bilang? Kewajiban tugas ayah terhadap anak ada 3. Berapa? 3. Berapa tugas ayah terhadap anaknya? Kewajiban anak ataupun hak anak terhadap ayahnya ada 3. Ingat-ingat nih, ada enggak yang 3 ini? Pertama katanya, tunggu dulu ya, sedang loading. Ayah, ada 3 hak anak terhadap ayahnya. Pertama, ayyantaqi ummah. Yang kedua, ayyuhsinasmah. Yang ketiga, ayyu'allimahul kitab. Tugas ayah terhadap anaknya ada pertama, jong majeluti. Pertama, memilih bakal ibunya sebelum lahir. Memilih benih. Memilih, mengerti dah kan akon, mengerti mantung ti. Mesti pilih benih, nak tanam coklat, pilih benih, tanam kelapa, pilih benih yang baik. Pertama memilih benih, isi inang neon, keturunan macam mana umatnya ini atau bakal ibunya, itu mesti. Yang kedua katanya, pilih nama yang baik. Pilih, itu Ustaz selalu tanya, namamu siapa, namamu siapa? Nama saya Ammar katanya. Wah, nama saya siapa? Hah? Arman. Ammar. Arman. Nama apa? Rizki. Nah, yang kedua milih nama yang baik. Adibah katanya. Siapa Adibah tuh? Yang ketiga, mengajar Al-Quran. Mengajar dari kecil, dari pandai ngomong mesti ajar Al-Quran. Ajar sikit-sikit, ajar basmalah, ajar subhanallah, ajar. Jadi kata Umar, waktu bertazkirah di hadapan ayah dan anak dan ayah, ada 3 tugas seorang ayah terhadap anaknya. Pertama, memilih benih bakal ibunya. Yang kedua, kalau sudah lahir, kasih nama yang baik. Rasulullah mengganti nama-nama sahabatnya yang tak ada maknanya, diganti sama Rasulullah. Kalau nama itu tidak ada maknanya, ganti. Walaupun dalam panggilannya, dalam sebutannya. Kalau umpamanya dokumen tidak bisa ditukar lagi, tidak apa. Yang penting ditukar namanya. Setiap kita panggil dia, panggilan itu mengandungi doa. Adibah nih, Aminah nih, Zakiyah nih, kan ada maknanya. Ning manuki. Ning manuki. Bana meaning ya. Subhanallah. Jadi 3 kewajiban ya, memilih calon ibu. Yang kedua, nama yang baik. Yang ketiga, mengajar Quran dari awal. Jangan masuk Samsung dulu, masuk Oppo dulu, kemudian aja Quran, tidak masuk lagi Quran. Install dulu Al-Quran. Dah terinstall Quran,